Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kesra. Nah itu Pak Kiai ditegang sering. Sebelum masuk ke acara, tadi pas disebut Kesra Ngajegang di Penggerak yang seringan. Ya. Kami sampaikan Ngajegang itu sebuah semangat kami yang disatukan dalam sebuah singkatan. Ya. Ngajegang adalah singkatan dari Ngariung Ajeg Sagala Bidang. Dan tadi kurang gayanya, bukan Kesra, bukan Ngajegang begini, harusnya Kesra Ngajegang. Cuman kurang bagus di foto ya, jadi gitu. Jadi semangatnya Ngariung Ajeg Segala Bidang karena biro kami selain biro Kesra juga biro Kersa. Ya, artinya dititah naon wae Kesra gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tentu yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin, atas rahmat, atas berkat dari Allah Subhanahu wa taala, urang sadayana kita semua tiasa riung pulung di tempat yang luar biasa ini dan kelihatan butuh ini ruangan teh ya. Insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahcurahkan kepada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan insya Allah semua para pengikutnya. Bapak dan Ibu semuanya, tadi sudah dengarkan laporan, sudah disampaikan juga sambutan dan juga arahan dari Pak Kanwil, dan nanti kita akan mendapatkan informasi-informasi terkait tentang jaminan sosial yang akan dan sedang dilaksanakan, termasuk juga yang lebih penting pada hari ini adalah berbicara tentang peran silaturahmi. Itu yang pertama. Kegiatan hari ini tentu adalah berbicara tentang peran fungsi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memang satu tugas pokok dan fungsi berada di biro kami, Biro Kesejahteraan Rakyat. Dan sementara Simkuring yang ditugaskan menjadi nahkoda untuk menjadi kepala biro Kesra. Dan Bapak dan Ibu pasti setuju karena tinggal Simkuringnya langsung kelihatan ya, sejahtera. Jadi gitu ya. Jadi itu harus merepresentasikan jabatan, begitu Pak, kata Pak Gubernur. Jadi pas lihat saya, oh cocok, ukurannya sudah sejahtera. Terus pas ningali kumis jeung janggot, cocok ya nguruskan agama lah, kieu mah cenah beungeutna jiga nu soleh, cenah kan begitu ya. Itu komentar dari Pak Gubernur. Bapak dan Ibu semuanya, kami sampaikan bahwa berbicara anggaran tentu berbicara angka, dan berbicara tentang angka untuk tahun ini jumlah keseluruhan adalah 41.020 orang tenaga pendidik, pengajar keagamaan di 27 kabupaten kota yang akan dan sedang di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan 2 program, gitu Pak. Dengan 2 program. Programnya naon wae, kayak tadi teaser tentang bejaan, supados teu bosen kan begitu ya. Kalau saya jelaskan semua nanti nggak ada sumber habis waktunya ya. Jadi kita akan berbicara mendengarkan tentang naon nu di cover teh, kumaha carana, termasuk yang paling menarik juga tadi pas dikasihkan kartu, alah sia kartuna badag-badag teh kan begitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, Pak teh? Pak Hadi, pokoknya mugi-mugi kartu ageng kita tong dianggo ya, mugi-mugi gitu ya. Karena sebelum masuk ke BPJS, kantor BPJS itu di luar geus katingali Pak. Karek parkir motor, wah ya reklaim tinggal kartunya gede gitu ya. Nah, itu boleh dibawa sebagai kenang-kenangan, tapi yang pasti nanti akan dibagikan juga masing-masing kartu. Sejauh mana kita terlindungi, hoyong lama kan sampai akhir begitu ya. Tapi berbicara kemampuan anggaran, tentu Pemprov juga ada keterbatasan. Dari hasil evaluasi kami di tahun-tahun sebelumnya, secara angka sebetulnya kalau jumlah jebret 5 miliar, 4 miliar, dan tahun ini kita menganggarkan 6 miliar. Tapi dari tahun-tahun sebelumnya kita melihat bahwa efektivitas penjaminan kalau cuma sebulan 2 bulan mencakup banyak orang tidak terasa begitu ya. Sehingga sekarang kita perpanjang waktu jaminannya 9 bulan
secara jumlah orangnya otomatis kita menyesuaikan. Dan hari ini adalah Bapak dan Ibu perwakilan dari 41.000 orang se-Jawa Barat yang mendapatkan perlindungan selama 9 bulan. Nah, pertanyaan dan PR kita selanjutnya adalah pada saat pemerintah provinsi sudah memberikan contoh untuk memberikan penjaminan, tentu akan lebih keren lagi manakala pemerintah kabupaten kota pun bisa bersama-sama untuk memberikan dukungan. Kenapa? Karena jumlah tenaga informal, disampaikan tadi ya, tenaga pendidik khusus keagamaan jumlahnya jauh lebih besar. Kalau sasaran kan alhamdulillah. Kami sudah mengecek bahwa yang sudah melaksanakan baru Kabupaten Bandung dan sekarang sedang berproses adalah Kabupaten dan Kota Bekasi di anggaran perubahan. Nah, kenapa tidak? Kabupaten kota di wilayah Ciayu, Maja, Kuningsu juga bisa menginfluence para pimpinan dalam artian para kepala daerah. Apakah dimungkinkan untuk juga memberikan pendukungan? Akan lebih indah manakala tidak perlu pakai batong nyebatkan angkana sebetul namanya. Nu penting aya kode rekeningnya dulu. Itu menjadi penting kenapa? Karena peran pemerintah tentu sebagai pengungkit. Peran pemerintah itu kan pada saat pemerintah memberikan dukungan, berbagai elemen lain insya Allah juga akan memberikan dukungan yang optimal. Itu harapannya. Jadi nanti mungkin di level high level meeting atau bahasa Pak Gubernur mah nanti dengan jangka warga dan segala macamnya, itu juga bisa kita di level Pak Gubernur berbicara dengan para bupati wali kota. Di level kita para Kabag Kesra adalah memberikan juga masukan bagaimana pentingnya pendukungan jaminan sosial bagi para pendidik keagamaan di wilayah masing-masing. Karena kalau kita raneongan mah insya Allah begitu ya, Pemprov dengan Pak Kanwil, kabupaten kota juga di sini hadir para pimpinan wilayah dari BPJS yang ada di Ciayu, Maja, Kuningsu. Tadi mana? Oh iya, Cirebon di Payunnya. Bapak Kepala Kantor Cirebon mana di Payun. Oke, meskipun orang Bandung tetap bertugas di Cirebon, kan begitu ya. Oke. Selanjutnya, kalau berbicara juga tentang kunaon sih cenah anu di coverna adalah tenaga pendidik keagamaan. Apakah juga muslim semua yang di cover? Nah, itu menjadi isu di tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini kita bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat memastikan bahwa untuk dukungan penjaminan sosial ini tidak hanya khusus kepada tenaga pendidik urusan agama Islam saja, tetapi untuk tenaga pendidik non-Islam juga diberikan pendukungan dengan sumber data berasal dari Kanwil Kementerian Agama. Secara persentase kita kemarin menyiapkan kuota 15% dari keseluruhan anggaran yang ada untuk diserap oleh tenaga pendidikan non-Islam. Tapi data terakhir 9% yang terserap, sisanya adalah seperti yang sudah kita direncanakan dari tahun-tahun sebelumnya.